Hai guys, aku udah lama banget gak bikin video di dalam mobil gini ya, makan gitu. Karena sejujurnya kalau misalkan aku harus makan di tempat terus aku ngobrol di depan kamera tuh aku masih malu. Jadi, mumpung aku di Jogja, we do this, oke? Pertama, ini aku mau makan beberapa makanan yang kayak udah masuk wishlist aku kalau misalkan aku pulang gitu loh. Dan first, kita cobain ini. What is this? Cantik banget ya. Ini bisa buat kayak present buat temen mungkin, atau buat saudara yang misalkan habis lahiran atau habis wisuda gitu, kalian bisa ngasih kayak gini. Ini cantik banget. Ini dari Choky Sugar. Ini tuh bagus ya dari packaging nih. Coba kita buka ya. Ini kayak bener-bener kayak present gitu. Terus ini disegel. Aku sebenarnya kayak agak kurang suka sih kalau dimakan sendiri terus disegel. Mungkin ini masukan buat para owner ya. Kalau misalkan ada pembeli tuh mungkin bisa ditanya dulu gitu, mau disegel apa enggak. Terus kayak ini tadi, ini kasusnya plastiknya tuh kan pakai kayak gini ya, pengunci. Sebenarnya kalau untuk Gojek tuh aman banget, tapi mungkin kalau untuk pembeli biasa mungkin ditanya dulu bisa ya, kayak mau dikunci apa enggak gitu. Tadi aku soalnya terima jadi tuh udah kayak gini ya. Jadi Choky Sugar ini dia itu tempat jual kayak cheesecake macem-macem, dan katanya ini tuh terenak gitu di Jogja. We'll see. Aku sebagai penggemar cheesecake itu merasa terpanggil ya. Cheesecake is life, you know. Jujurly bingung. Oh my god. Pitanya juga ngunci sih guys. Kayak akhirnya bisa kebuka. Oh oke, good. Dikasih sendok. Ini aku beli yang rasa matcha, Japanese matcha sama Basque burn cheesecake gitu. Ini penampakannya. Jadi itu dikasih sendok 2 karena aku belinya 2. Oh nice. Kita cobain dulu. Aku beli rasa matcha itu karena aku suka matcha. Aku tuh bener-bener dulu tuh pernah kayak ngebatin gitu, di Jogja tuh ada nggak sih cheesecake yang rasa matcha, karena tuh kayak di Instagram, terus aku sering lihat YouTube tuh yang kayak ASMR dari Korea gitu tuh, dia tuh makan cheesecake rasa matcha dan kayaknya tuh enak banget gitu loh. Kayak, ya kan kita ngelihat ya, nggak tahu rasa sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini bawahnya tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Kalau misalkan kalian pernah beli cheesecake di BreadTalk, itu tuh biasanya bawah slice-nya tuh kayak ada something gitu. Ngerti nggak? Nah ini tuh nggak ada apa-apa di bawahnya sini. Bener-bener langsung alasnya. Kita cobain yang matcha dulu. Kelihatan nggak sih? Oh my god. Enak sih dia, kerasa matcha banget. Kalau kalian pecinta matcha, ini tuh tipe yang kerasa banget matchanya. Ini kayaknya udah nggak dingin lagi. Kayaknya tuh tadi pas baru beli itu kayak dingin, kayak lebih beku gitu. Enak sih, aku tuh suka dessert yang nggak kemanisan, dan ini termasuk yang nggak kemanisan. Jadi ini cheesecake-nya tuh lebih ke rasa matcha. Ini enak sih kayak karena dia cheesecake ya, tapi tuh rasa matcha. Jadi dia dominasinya itu di rasa matchanya, bukan rasa cheese-nya. Tapi ini enak karena kamu tuh bisa ngerasain kalau ini tuh full cheese gitu. Apa ya, cheese gitu, cheese cream gitu. Kita cobain yang satunya ya, Basque burn cheesecake atau apa ini? Kayak originalnya gitu. Ih enak. Kayaknya ini best cheesecake in town. Kayaknya best cheesecake di Jogja deh nih. Perfect. Cheese-nya dapet, nggak kemanisan, itu first thing first. Untuk cheesecake itu jangan kemanisan, karena aku pernah coba di salah satu tempat ya, di Jogja juga, dan itu terkenal tempatnya, dan dia malah dominasi manis gitu loh, bukan cheese. And that's not it. Ya aku ketagihan sama yang matchanya juga ternyata guys. Jadi yang rasa matcha itu ada 2 jenis. Jadi kayak bawahnya tuh original cheese, terus atasnya dikasih kayak rasa matcha gitu, laksa matcha. Tapi kalau yang ini kayak full adonan cheese-nya tuh dicampur sama matcha gitu. Dan kalau kalian pecinta matcha pasti suka banget. Dan menurutku ini Basque burn-nya sangat-sangat gak fail, enak banget. You should try. Ini tuh kayak dessert yang bisa aku habisin sendiri dalam waktu cepat gitu, karena nggak kemanisan. Terus rasanya creamy. I love this kind of dessert. Oke, kita sudahi. Kita lanjut ke makanan selanjutnya. Oke, sekarang kita next ke makanan selanjutnya karena udah jadi ternyata. Jadi tadi tuh aku pas record makan cheesecake-nya, itu aku lagi nungguin makanan yang ini buat jadi. Ini aku beli di Bunga. Aku pesen chicken karaage sama apa ya?
Jadi ini adalah restoran yang sempat viral gitu loh. Jadi Japanese food. Aku agak telat sih karena ini udah agak lama. Namanya Bunga Japanese food or something. Aku pesen 2, chicken karage sama chicken katsudon gitu. Waktu terakhir aku pulang itu kalau nggak salah pas Lebaran Idul Fitri ya. Itu tuh aku lewat sini tuh rame banget. Kayaknya tuh pas lagi viral-viralnya. Makanya kayak so rame. Dan hari ini alhamdulillah nggak begitu rame, jadi main cepet makanannya. Kita coba dulu karagenya kali ya. Aku termasuk yang nggak peduli sih kayak dibungkusnya kayak gimana, yang penting tuh bisa buat dimakan di jalan gitu. Ini bungkusnya kayak gini, dan dia itu kayaknya sih aku kurang tahu ya kalau harga makanan Jepang tuh kayak gimana, because I'm not really interested into that. Tapi katanya sih ini masuknya murah, dan dia itu yang masak itu dulu mantan chefnya sushi terkenal itu restoran. Ini chicken karagenya. Garagenya lumayan sih, ini porsinya nggak dikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ya kayak, aku kan kurang tahu ya kalau chicken karage di restoran kebanyakan tuh kayak gimana, karena emang biasanya mbak bikin di rumah gitu. Jadi ini kayak, kalian bayanginnya jangan kayak ayam yang nggak berbumbu sama sekali. Ada rasa bumbunya tuh ada banget, kayak garam, terus merica, pepper, itu ada banget rasanya. Aku salvok ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini tadi aku satu porsi dapat 5. Tapi menurutku ini karena mungkin masih panas ya, ini masih baru. Itu crispy-nya masih ada. Terus ayamnya itu lumayan juicy ya. Mungkin ini karena chicken karage, jadi kayaknya tuh ini nggak terlalu seberbumbu kayak KFC gitu, ayamnya KFC atau ayam McD gitu ya. Tapi dia tuh enak karena nggak juicy gitu. Menurutku enak sih buat cemilan, pas gitu karena nggak keasinan. Tapi kalau kalian berharapnya ayamnya tuh kayak berasa banget gitu, it's not for you. Kalau kalian makannya pakai nasi kayaknya enggak. Tapi kalau buat cemilan nih pas menurut aku ya. Next kita coba chicken katsudon, chicken katsu karidon. Ini tempatnya di kayak gini. Terus dia chicken katsunya dipisahin gini, mungkin biar cukup. Mungkin karena nggak cukup ya, karena ini full. Jadi sebenarnya ya hari ini tuh aku pengen nyobain salah satu mie yang lagi viral, karena di Twitter tuh rame gara-gara dia nggak tahu. Jadi dia itu diklaim bahwa dia itu duplikat dari mie yang ada di Jakarta. Ini menunya tuh mie kari gitu loh. Jadi di Jakarta tuh ada namanya seporsi mie kari. Aku nggak tahu ini ownernya apa bukan yang nge-tweet ya. Jadi dia itu bilang bahwa di Jogja itu ada yang duplikat, namanya itu Gokari gitu. Sedangkan itu tuh di Jogja lagi rame banget, lagi viral-viralnya. Terus aku pengen cobain dong, kayak sebenarnya itu enak apa enggak gitu. Aku justru karena kabar duplikat itu ya, aku jadi pengen nyobain gitu loh Gokari yang katanya duplikat itu. Tapi ternyata aku cari di Maps itu nggak ada. Terus aku buka Instagramnya juga nggak bisa, kalau nggak salah di private account. Jadi aku juga bingung karena lumayan jauh sih lokasinya dari rumahku, dan takutnya nanti sampai sana ternyata tutup sementara or something, mungkin lagi menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi katanya itu tuh punya Okin. Aku nggak begitu ngikutin Okin itu selebgram seperti apa ya, tapi dia cukup disayangkan sih karena katanya enak dan rame gitu loh Gokari ini. Begitu tahu ternyata ini duplikat, secara konsep, secara menu gitu, itu agak disayangkan ya, karena gimana pun juga public figure, nggak tahu Okin ini BA-nya atau the real owner-nya gitu ya. Ya kita doakan semoga ada titik tengah. Jadi ini untuk karinya tuh dipisah gini. Ini nasi sama, ini cuma nasi sama bawang bumbu. Ini cuma nasi, daun bawang sama norinya gitu dikit. Kita tuang aja ini. Mungkin kita taruh dulu aja ini chicken katsunya. Ini kita taruh kayak gini. Terus kita siram kuahnya. Ini tuh aku recording bener-bener di pinggir jalan, dan Jogja itu lagi rame banget. Aku tuh lupa, nggak sih, aku sebenarnya nggak lupa. Aku tuh tahu kalau long weekend, terus di weekendnya pas gitu ya, itu tuh biasanya emang rame banget. Cuma tuh aku kayak nggak concern karena kemarin-kemarin tuh nggak segitu ramenya gitu loh. Ini kan liburnya sekitar 5 hari ya, dihitung dari hari Rabu tuh berarti 5 hari sampai hari Minggu. Dan kemarin-kemarin tuh ya udah nggak serame ini gitu loh. Ramenya tuh mungkin di tempat-tempat wisata gitu. Ternyata pas weekend, ini kan hari Sabtu ya, malam Minggu, ternyata rame banget, kayak udah ada obat ramenya. Bener-bener kayak ya emang kayak gini weekendnya Jogja gitu, malah rame. Barusan aku cicip kuahnya tuh ternyata kayak bener-bener berasa banget sih, enak. Nih ya, kita cobain ya, tercampur kayak gini. Ini bener-bener full kayak gini ya, sama-sama menggiurkan.
Aku tuh pernah makan nasi kari. Aku kan dasarnya emang gak terlalu suka nasi kan. Tapi aku pernah nyobain nasi karinya di Hakata Ikousha. Jadi dulu aku tuh underestimate gitu loh, nasi karinya Jepang tuh paling gitu aja gitu loh, rasanya nggak berasa gitu. Tapi ternyata pas aku makan di Hakata Ikousha itu ternyata enak banget nasi karinya. Kalian harus cobain. Dan kalau bisa ditambah topping ya, katsu gitu. Karena itu real, itu enak banget. Sekarang kita cobain ini, apakah lebih enak ya. Kuah karinya tuh enak ya. Ini kuah karinya enak ya. Aku disclaimer, ini enak. Enak, tapi tuh rasanya tuh kayak bumbu kari artificial, bumbu kari Jepang artificial gitu. Kayak ya udah, kayak kalau kalian mau bikin instan tuh biasanya nasi kari itu agak-agak mirip kayak gitu, tapi ini enak karena ini berasa banget bumbunya. Tapi apakah ini sama kayak di Hakata Ikousha? Beda. Beda banget. Di Hakata itu bener-bener enak banget. Katanya tuh di Hakata itu dia nggak pakai santan. Nggak tahu kok bisa seenak gitu ya. Kalian harus cobain sih yang di Hakata Ikousha tuh. Oke lah ya. Harganya itu juga murah ini guys. Harganya aja setengahnya di Hakata. Menurutku ini worth it kalau kalian mau pengen banget lagi BM nasi kari. Katsunya juga menurut aku lumayan sih. Nasinya jujur enak ya. Nasinya tuh pulen gitu, nggak lembek. Nasinya tuh nggak lembek tapi pulen, enak banget. Aku suka. Tapi dia itu karinya tuh nggak bikin enak juga ya. Aku kan biasanya kurang suka ayam yang masih amis gitu ya. Dan dari tadi aku makan kayak chicken karagenya, terus chicken katsunya di sini dia nggak ada amis-amisnya. Meskipun juicy dagingnya itu, tapi dia nggak amis. Nice try lah. Aku nggak mau pakai sausnya karena tadi aku belum makan sih. Takutnya kenapa? Enak sih buat cemilan gitu. Oke. Bumbunya beneran kerasa loh. Maksudnya kayak we can taste that there is spices in it. Nah kok karagenya kalian boleh coba. Tapi jangan expect ini tuh kayak bumbunya tuh kayak berbumbu banget kayak untuk pakai nasi gitu, enggak. Ini buat cemilan, bener-bener kayak bumbunya tuh pas gitu loh buat cemilan. Oke, bunga tidak mengecewakan ya. Dengan harga yang murah, kalian tuh bisa makan makanan Jepang. Karena kan emang chefnya itu pernah kerja di sushi. Oke, kita next ke makanan selanjutnya. Coba kita cari apa yang mau. Ini akhirnya aku nemu es krim ya. Tadi tuh aku aslinya mau nyobain McD yang terbaru, itu rasa matcha gitu kayak McFlurry-nya. Cuman aku udah drive thru, udah ngantri, terus pas pesen ternyata habis. Jadi aku harus ngantri, harus nungguin antrian. Akhirnya aku belinya Mishue. Aku belum pernah sih kayak makan Mishue yang segini, yang sebanyak ini. Aku cuma pernah ngerasain yang konnya gitu. Terus untuk toppingnya ini aku pilih yang cookies kayak Oreo tapi bukan Oreo kayaknya. Nggak tahu ini Oreo apa bukan. Pokoknya nih aku bilangnya cookies aja gitu. Iya. Dan dia kayak dikasih topping rasa coklat gitu ya. Aku kira tuh kayak cuma dikasih cookies aja. Sumpah ini kayak aku telat banget. Ini first time aku nyobain Mishue yang kayak gini. Ternyata not bad ya. Karena waktu itu aku kan cuma nyobain yang kon. Yang kon itu kan berarti kayak cuma es krimnya putih tuh kan. Dan waktu itu aku ngerasain kayak biasa aja. Ya enak tapi ya udah aja gitu. Ternyata kalau pakai topping kayak gini jadinya lebih enak. Ini lumayan untuk mengakhiri makan hari ini ya. Anggap aja ini dessertnya. Tadi pas aku pesan menu di McD itu dan ternyata itu habis, itu aku langsung kayak di otak aku, oke, aku mau es krim Mishue aja. Karena di pikiran kita tuh Mishue tuh pasti ada di pinggir jalan gitu loh. Segampang itu buat nyari. Kalau McD itu kan kayak nggak di setiap tempat, tapi kalau ini ya sepanjang Jakal aja ya, ini Mishue tuh bener-bener sebanyak itu sih. Jadi gampang aja nyarinya. Dan ternyata rasanya tidak mengecewakan. Dan menurut aku ini yang ngebantu rasanya tuh topping coklatnya ini. Nggak tahu nih, kayak rasa susu gitu. Enak sih. Aku kira tuh 16.000 tuh nggak sebanyak itu. Ternyata pas dimakan sendiri, ini kayak 3/4 muka aku gitu. Wow. Ini kayak, iya kan? Sumpah ini 3/4 dari muka aku sendiri. Oh my god. Kalian jangan meremehkan Mishue ya. Ini lumayan. Ternyata aku doyan gitu loh. Aku jadi penasaran yang kayak ada rasa mango-mangonya. Katanya best sellernya yang boba itu kan. Ini tuh kayak misalkan kamu lagi BM banget es krim dan McD ternyata jauh dari rumahmu. Kalian cari aja yang paling dekat yaitu Mishue.
Untuk hari ini udah segitu aja. Tadi makanannya enak-enak sih, kayak tidak mengecewakan. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Lagi yang dessert tuh yang enggak dia itu kerasa ya sampai di titik matchanya tuh hampir sampai di titik cheese-nya tuh kayak